Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Mutamimah. Saya mahasiswi semester 3 jurusan Administrasi Pendidikan di STKIP Muhammadiyah Bogor. Saya akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup konflik. Pengertian konflik. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Manajemen konflik adalah suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang, dalam rangka pengendalian situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen konflik. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya gangguan atau kendala. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas dengan mengambil manfaat dari konflik yang terjadi. Dan yang ketiga, untuk membangun rasa saling menghormati antar sesama dan menghargai keberagaman. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen konflik di organisasi. Yang pertama, evaluasi sistem. Suatu organisasi tidak dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem jika tidak terjadi konflik di dalamnya. Dengan adanya konflik, maka suatu organisasi akan dapat melakukan identifikasi apakah sistem yang diterapkan berjalan dengan baik atau perlu perbaikan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi. Penanganan manajemen konflik yang baik akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sebuah organisasi, khususnya dalam hal kompetensi non-teknis. Dengan strategi manajemen konflik yang tepat, maka kemampuan organisasi dalam menangani konflik internal akan semakin kuat. Strategi dalam manajemen konflik. 5 langkah mendasar dalam memahami manajemen konflik. Yang pertama, pengenalan. Kedua, diagnosis. Ketiga, menyepakati solusi. Keempat, pelaksanaan. Dan yang kelima ada evaluasi. Pengenalan merupakan langkah awal dalam manajemen konflik, yaitu dengan mengenali permasalahan yang terjadi, siapa yang terlibat konflik, dan bagaimana keadaan di sekitar selama terjadi konflik. Ini merupakan informasi awal yang penting dalam manajemen konflik. Selanjutnya yaitu diagnosis. Setelah mendapat informasi pada poin pertama, selanjutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui penyebab konflik. Untuk melakukan hal ini diperlukan metode yang benar dan telah teruji, serta fokus terhadap masalah utama dalam konflik yang terjadi. Menyepakati solusi. Setelah melalui proses diagnosis, selanjutnya organisasi bisa menemukan dan menentukan solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Solusi yang ditentukan harus dibicarakan secara bersama dengan pihak yang berkonflik dengan bantuan pihak penengah. Selanjutnya, maka semua pihak melakukan pelaksanaan kesepakatan. Pelaksanaan. Setelah menyepakati solusi, selanjutnya adalah proses pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus menerima dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Harus diperhatikan juga bahwa kesepakatan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik yang lain. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi merupakan hal yang penting dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan dengan baik. Dengan melakukan evaluasi, maka organisasi bisa melakukan pendekatan alternatif untuk konflik lain yang mungkin terjadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.